Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan hari ini. Eh, Nama saya Siska Fitria dan saya sangat senang bisa bertemu dengan bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu sehat walafiat. Jadi pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang pengoptimalan dalam menggunakan media sosial untuk meningkatkan penjualan dari hasil pertanian. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang cara memanfaatkan media sosial untuk memasarkan hasil pertanian Bapak dan Ibu. Di zaman sekarang ini media sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tapi juga bisa digunakan untuk menjual dan untuk membeli barang, apalagi bukan hanya barang-barang seperti pakaian ataupun makanan, juga untuk produk-produk pertanian. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan tujuan dari penyuluhan hari ini. Jadi yang pertama itu kita ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang pentingnya media sosial sebagai alat pemasaran hasil pertanian. Lalu yang kedua, kita akan melatih Bapak dan Ibu untuk menggunakan media sosial seperti Instagram secara efektif dalam mempromosikan produk pertanian Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, penyuluh ini juga bertujuan untuk memperdayakan para petani agar lebih percaya diri dalam mempromosikan produknya. Dan yang terakhir, kita juga ingin membantu Bapak dan Ibu untuk memperluas pasar tanpa biaya besar serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Jadi saya akan menjelaskan tentang pentingnya media sosial dalam pemasaran. Karena seperti yang kita tahu, media sosial itu adalah salah satu media yang sangat murah gitu. Kita tidak perlu membayar untuk mempromosikan barang kita di sana gitu. Berbeda jika kita misal kita menitipkan barang kita ke toko gitu kan, itu kan memakan biaya. Tapi dengan menggunakan media sosial itu akan menjadi sangat efektif untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita. Karena dengan media sosial itu Bapak dan Ibu dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tentunya dengan cara promosi yang benar. Dengan menggunakan media sosial juga kita dapat berkomunikasi langsung dengan pelanggan sehingga mereka merasa lebih dekat dengan produk kita. Langkah-langkah untuk pemasaran digital itu adalah langkah pertamanya untuk membuat akun media sosial. Saya menyarankan Bapak dan Ibu bisa menggunakan platform yang populer seperti Instagram atau Facebook. Namun kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang Instagram. Setelah itu mari kita membuat profil yang menarik. Jadi kita memfoto produk kita dan menjadikannya itu sebagai foto profil yang menarik. Selanjutnya menambahkan deskripsi singkat tentang usaha Bapak dan Ibu. Misalnya di Instagram itu kan ada bio, nah itu bisa ditulis seperti menjual sayuran segar langsung dari kebun gitu. Dan jangan lupa juga untuk menyertakan nomor kontak agar pembeli mudah untuk menghubungi Bapak dan Ibu jika tertarik dengan produk Bapak dan Ibu. Nah, nanti saya akan berikan contoh akun Instagram yang bisa Bapak dan Ibu contoh. Selanjutnya adalah strategi untuk membuat konten yang menarik. Jadi setelah akun itu dibuat, langkah berikutnya adalah membuat konten yang menarik agar pelanggan tertarik membeli produk kita. Gimana caranya agar pelanggan bisa tertarik pada produk kita? Kita kan harus membuat pelanggan untuk mengunjungi profil Instagram kita tersebut kan. Jadi kita harus membuat konten yang menarik gitu. Saya menyarankan bukan hanya menggunakan foto-foto produk yang dijual, tapi juga membuat konten gitu. Misalnya seperti informasi tentang vitamin yang terdapat pada sayuran apa yang akan Bapak Ibu jual, atau tutorial memasak sayuran tersebut. Jadi bagaimana cara membuat akun Instagram kita itu menarik agar konsumen itu bisa datang untuk visit ke akun profil kita dan tertarik juga untuk membeli produk kita tersebut. Nah, untuk memposting produk jualan kita juga itu harus menggunakan foto yang menarik gitu. Kita harus jangan, kalau bisa itu latarnya itu yang menarik dan tidak gelap. Misalnya Bapak dan Ibu memfoto wortel, bisa menggunakan alat bantu untuk membuat tampilan produk lebih menarik gitu. Terus latarnya juga kalau bisa yang cerah, jangan gelap. Lalu di bagian caption itu bisa ditulis caption semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk meletakkan hashtag di caption karena agar dapat menarik perhatian dari yang bukan hanya followers dari akun Instagram kita tersebut. Nah, ibu dan bapak juga harus memposting secara konsisten agar pelanggan tahu bahwa usaha bapak dan ibu itu aktif gitu. Jangan
lama tidak memposting gitu. Misalnya kayak mungkin jika ibu tidak bisa posting setiap hari, mungkin bisa 2 hari sekali. Atau jika tidak ingin memposting sesuatu, mungkin atau misal ibu tidak ingin memposting sesuatu yang berhubungan dengan barang produk jual dari bapak dan ibu bisa memposting kayak ibu dan bapak bisa memposting seperti misalnya sedang memanen, atau misalnya ibu dan bapak sedang menyiram tanaman tersebut. Pokoknya jangan sampai akun tersebut itu terlihat seperti akun tidak aktif gitu ya. Lalu interaksi dengan konsumen juga sangatlah penting. Salah satu keunggulan media sosial itu adalah kemampuannya untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Jadi bapak dan ibu tuh, jika ada orang yang komentar di postingan jualan bapak dan ibu itu, diusahakan untuk membalas komentar tersebut gitu dengan cepat agar konsumen juga merasa dihargai gitu. Lalu kalau lalu ibu dan bapak juga bisa menggunakan fitur di Instagram yang bernama Instastory. Nah, di Instastory tersebut ibu dan bapak juga bisa melakukan Q&A gitu. Misalnya ada yang bertanya gitu, sayuran apa yang mengandung banyak vitamin A, atau misal sayuran apa yang banyak mengandung vitamin C gitu. Pokoknya agar membuat itu lebih interaktif gitu loh akun bapak dan ibu, supaya konsumen juga bisa merasa lebih dekat dengan kita. Lalu juga bisa menggunakan fitur polling juga di Instastory tersebut. Pokoknya bagaimana caranya agar kita melibatkan audiens secara langsung. Nah, selanjutnya adalah promosi khusus. Nah, kita juga dalam berjualan kita juga memerlukan promosi gitu kan. Misalnya untuk memberikan promosi seperti diskon atau giveaway di media sosial. Seperti contohnya itu beli 2 kilogram tomat gratis setengah kilo cabai. Selanjutnya saya akan memberikan contoh akun Instagram yang mungkin bisa bapak dan ibu jadikan acuan untuk membuat akun jual di Instagram. Sebentar ya, ini saya tidak sengaja menemukan akun Instagram ini dan ini sangatlah bagus gitu ya. Nah, sini ada contohnya itu Garden Fresh ID. Jadi ini tuh akun Instagram yang menjual barang-barang pertanian. Tuh, mereka tidak hanya menjual produk pertanian, tapi juga banyak konten-konten yang menarik gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini misal barang jualnya dan cara mereka membuat caption, lalu juga disertai dengan hashtag dan gambar dan produk yang menarik gitu. Jadi ini sangatlah penting ya komponen-komponen tersebut agar dapat menarik pelanggan. Nah, mungkin bapak dan ibu bisa melihatnya lagi di rumah tentang akun Instagram ini, karena ini sangatlah menarik ya bapak ibu. Mungkin untuk penyuluhan hari ini cukup pembahasan dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari bapak dan ibu sekalian pada hari ini. Adakah pertanyaan yang ingin bapak dan ibu tanyakan kepada saya dan tim penyuluh lainnya? Iya, saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Nah, kan jangkauan dari sosial media itu kan luas banget ya. Gimana ketika kita membuat konten atau membuat postingan itu ada komentar-komentar negatif gitu yang muncul? Sebenarnya adanya komentar negatif itu tuh memang wajar terjadi gitu ya. Jadi, tapi kita harus meresponnya secara bijak. Coba untuk jangan terbawa emosi gitu. Kalau bisa tanggapi dan ditanyakan. Misalnya mereka pasti kan mereka mengomentari produk kita kan. Kita bisa tanya masalahnya apa, penyebabnya apa, atau bisa mungkin di reach out langsung melalui direct message dari Instagram tersebut supaya masalah tersebut bisa terselesaikan. Jadi jangan komentar negatif itu jangan dijadikan pacuan bapak dan ibu untuk berhenti memposting produk dagang bapak dan ibu di Instagram. Jadi harus direspon secara bijak. Mungkin adakah pertanyaan lagi? Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya mau bertanya ya, silakan. Ini terkait postingan di Instagram ya. Seberapa sering sih kita itu harus memposting produk atau konten agar menggait engagement dari customer atau pelanggan? Kalau misalnya akun tersebut baru dibuat, kita bisa memposting postingan di Instagram akun ibu bapak itu secara rutin sampai mendapatkan beberapa, atau pokoknya kita punya followers tetap gitu ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya sudah
mendapatkan beberapa followers, nah itu bisa mungkin dijadwalkan sama bapak ibu. Mungkin bisa tiga hari sekali, atau mau 2 hari sekali pun juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk tetap mementingkan kualitas dari konten ibu dan bapak gitu. Jangan asal posting aja gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu, membuat konten yang menarik itu sangatlah penting untuk menggait nih followers dan juga pembeli dari bapak dan ibu. Mungkin kalau misalnya untuk membuat akun terlihat aktif, bapak dan ibu bisa menggunakan fitur yang lain yang sudah saya jelaskan juga tadi, itu Instastory gitu ya. Jadi ibu dan bapak mungkin tidak apa-apa misalnya tidak memposting di feeds setiap hari gitu, tapi ibu dan bapak usahakan selalu terlihat aktif dengan memposting beberapa Instastory tentang mungkin bagaimana kegiatan ibu dan bapak di ladang gitu, atau tentang proses pertanian ibu dan bapak gitu. Yang penting dibuat akun itu hidup gitu loh. Mungkin hanya itu dari saya. Adakah pertanyaan lain? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Nah, mungkin cukup untuk saya juga akan mencukupkan penyuluhan hari ini. Saya harap apa yang kita pelajari bersama dapat langsung diterapkan dalam sistem penjualan bapak dan ibu. Jangan ragu untuk mencoba berbagai fitur di media sosial ya, karena di zaman sekarang ini kita itu menggunakan media sosial itu bukanlah sesuatu yang baru gitu ya. Jadi jangan sampai tertinggal dengan teknologi. Nah, misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan, mungkin bapak dan ibu bisa menghubungi saya secara langsung. Saya akan membantu bapak dan ibu. Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.